Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa membiasakan diri bersyukur dalam segala keadaan. Senang, susah, kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berpuasa ini, kita bersusah-susah menahan lapar dalam kesusahan, tapi kita tetap dalam kesyukuran meskipun merasakan kesusahan. Satu ibrah yang bisa kita ambil dari puasa kita. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim tentunya meyakini Al-Qur'anul Karim adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita, yang menunjukkan kita ke jalan yang benar. Karena kita sadar benar, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk itu wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Rasulullah SAW menjamin kita tidak akan pernah tersesat ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran, sebagaimana sabdanya, dan taraktu fikum amraini lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima. Saya tinggalkan dua perkara untuk kalian yang kalian tidak akan tersesat selamanya jika kalian berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnat rasulih, yakni kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, seringkali dunia ini menggelincirkan kita. Seringkali dunia ini menyesatkan kita. Seringkali kita merasakan dunia ini betapa indahnya, betapa dahsyatnya dunia ini, yang kadang sebenarnya menjerumuskan kita. Kecintaan kita kepada dunia bisa berupa keluarga, lawan jenis, perdagangan, kekayaan yang kita cintai atau bahkan sangat kita cintai, padahal dia adalah kesenangan yang kadang menipu kita. Mata'ul ghurur, kata Allah Subhanahu wa taala, kesenangan yang kadang melenakan. Bahkan banyak orang yang berlomba-lomba menumpuk dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dilenakan kalian dengan senantiasa memperbanyak, saling berbanyak-banyak, berlomba-lomba berbanyak-banyakan harta. Hatta zurtumul maqabir, tidak ada yang bisa menghentikan kecuali kalian itu, sehingga kalian mengunjungi kuburan, artinya sudah mati. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna ma lahu akhladah. Bahkan orang ketika mengumpulkan harta itu merasakan bahwa harta itu akan mengekalkannya, hidupnya akan menjadi kekal, seakan-akan bisa hidup 1000 tahun lagi. Ya, saya pernah satu ketika minta nasihat kepada Kiai Ali Barokah. Pada saat itu saya masih mahasiswa, dan beliau Kiai Ali Barokah adalah ketua MUI. Saya juga ngaji deres dengan beliau sepekan 2 kali, kitab Sahih Bukhari dan yang satunya Al-Fatawa. Suatu ketika saya akan ikut program Dai Ramadan,
dai pembangunan, di mana waktu itu kita dilatih, kemudian diberikan modal kurang lebih 5 juta pada tahun 90-an saat itu, yang untuk dikembangkan untuk menjadi sarana dakwah. Ya, dengan itu mungkin dengan memberikan modal, dana bergulir dan sebagainya. Maka ketika saya waktu itu minta nasihat kepada Kiai Ali pamitan untuk ikut program itu, beliau mengatakan, nggih ngatos-atos nek pun nyekel duit ngatos-atos awit bondo donya niku asring nglalekake. Kadang kata beliau ini ya, bukan kata saya, Ustadz Kiai lupa dengan kupluknya, lali karo kupluke. Artinya lupa bahwa dia Ustadz atau Kiai karena ada harta yang dia pegang. Seringkali harta yang dipegang itu menggelincirkan. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan di dunia. Maka mari kita berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW agar kita tidak disesatkan oleh dunia. Orientasi kita agar tetap bahwa kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diciptakan oleh Allah. Saya tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa badaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu al-ayah. Dan carilah dengan apa yang Allah berikan, segala nikmat yang Allah berikan di dunia ini, untuk apa? Nasibaka darul akhirah, untuk rumah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa, atau kamu jangan lupa rumahmu di akhirat gara-gara minat dunia, karena sebab dunia. Juga Allah senantiasa mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia kerjakan untuk apa? Untuk akhirat. Karena orientasi kita utamanya adalah akhirat. Wattaqullah. Takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengkabarkan apa yang kalian lakukan. Dan kita sadar benar, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, yakni dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Maka salah satu kunci agar kita tidak disesatkan oleh dunia, yakni berpegang dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kalian itu menjadi rabbaniyin, orang-orang yang orientasinya Allah Subhanahu wa taala, orientasinya Tuhan, generasi rabbani, generasi yang senantiasa berorientasi kepada Allah, generasi yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa mereka senantiasa mendapat bimbingan Allah dan menjadi generasi robbani, generasi yang senantiasa orientasinya Allah Subhanahu wa taala, tidak berubah? Bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Karena sebab kalian mengajarkan Al-Qur'an dan kalian belajar Al-Qur'an. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari', artinya terus-menerus. Tidak hanya 1-2 kali, tapi terus-menerus mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Posisi inilah yang akan menjaga orientasi kita sehingga tidak digelincirkan oleh dunia dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan predikat yang terbaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.